Bayangkan seseorang yang seluruh tubuhnya tertembus panah demi melindungi Rasulullah. Bayangkan seorang sahabat yang disebut Nabi sebagai syuhada yang masih berjalan di muka bumi. Inilah kisah seorang pahlawan sejati dari medan Uhud, seorang yang dijamin masuk surga. Namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Langit, tempat di mana kami menyajikan kisah-kisah Islami yang menyentuh hati dan menggugah jiwa. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang sahabat mulia, Thalhah bin Ubaidillah, dari awal keislamannya hingga akhir hayatnya. Mari duduk dengan tenang, buka hati dan telinga, dan biarkan kisah ini menginspirasi hidup kita. Thalhah bin Ubaidillah berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Taim. Ia tumbuh sebagai pedagang muda yang cerdas dan jujur. Sebelum Islam datang, ia telah dikenal sebagai pemuda yang disegani dan dipercaya dalam masyarakat Makkah. Suatu hari saat ia sedang berdagang di negeri Syam, ia mendengar kabar dari seorang rahib bahwa akan muncul seorang nabi terakhir dari tanah Arab. Ketika ia kembali ke Makkah, ia mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah telah mengaku sebagai nabi. Hatinya tergerak dan ia segera mencari tahu. Thalhah adalah salah satu dari sahabat yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk dalam kelompok pertama yang memeluk Islam. Saat itu, usianya masih sangat muda, namun keimanannya begitu kuat. Ia menerima Islam dengan penuh keyakinan. Sejak hari itu, Thalhah mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia menghadapi tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy, namun tidak pernah mundur. Thalhah tidak ikut dalam perang Badar, karena saat itu ia sedang dalam perjalanan menjalankan tugas Rasulullah. Namun Rasulullah tetap memberinya bagian dari harta rampasan perang dan mencatatnya sebagai salah satu dari pasukan Badar. Ia kemudian turut serta dalam setiap peristiwa penting dalam sejarah Islam. Thalhah adalah sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitan umat Islam. Puncak kepahlawanannya terjadi dalam perang Uhud. Ketika pasukan Muslim tercerai-berai dan pasukan Quraisy berhasil mengepung Rasulullah, hanya sedikit sahabat yang bertahan. Thalhah adalah salah satu dari mereka. Ia berdiri di depan Nabi, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Anak-anak panah musuh menghujani tubuhnya. Tangannya tertebas hingga lumpuh, jarinya putus. Ia menerima lebih dari 70 luka di tubuhnya hari itu. Tapi ia tidak bergerak, tidak menyerah. Ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan Rasulullah. Rasulullah bersabda setelah perang selesai, "Barang siapa ingin melihat seorang syuhada yang masih hidup, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Rasulullah memberinya julukan Thalhah al-Khair, Thalhah si baik, Thalhah al-Ju'ud, si dermawan, dan Thalhah al-Fayyad, si pemberi deras. Ia adalah saudagar kaya, namun hartanya tak pernah mengikat hatinya. Ia pernah mendapatkan 700.000 dirham dalam satu hari. Namun malam itu juga dibagikannya semua kepada fakir miskin. Ia menolong para muhajirin yang kesusahan. Rumahnya selalu terbuka. Ia tidak menunggu orang meminta. Jika tahu seseorang butuh, ia memberi tanpa ragu. Setelah wafatnya Rasulullah, Thalhah tetap aktif dalam perjuangan Islam. Namun pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi fitnah besar yang dikenal sebagai Perang Jamal. Thalhah awalnya ikut dalam barisan Aisyah radhiyallahu anha. Namun setelah menyadari situasi yang semakin rumit, ia mundur dari pertempuran. Sayangnya sebuah anak panah menghantam tubuhnya saat ia meninggalkan medan perang. Ia wafat sebagai syahid. Khalifah Ali bin Abi Thalib menangis mendengar wafatnya. Thalhah ia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Thalhah. Aku benar-benar berharap aku dan engkau termasuk dalam golongan yang Allah sebut. Kami cabut rasa dendam dari hati mereka dan mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga." Itulah kisah hidup Thalhah bin Ubaidillah, seorang pejuang sejati, pelindung Nabi, dan penghuni surga yang dijanjikan. Dari Thalhah, kita belajar bahwa keimanan bukan hanya kata-kata, tapi tindakan. Keberanian bukan tentang kekuatan fisik semata, tapi tentang keteguhan hati. Dan cinta sejati kepada Rasulullah adalah ketika kita rela berkorban segalanya demi agama ini. Semoga Allah meridai Thalhah dan para sahabat yang telah mengorbankan segalanya demi Islam. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Hikmah Langit.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari terus hidupkan semangat perjuangan para sahabat di dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.